Bismillahirrahmanirrahim. Membalas pembantaian orang-orang Nasrani yang ada di wilayah itu. Daus terus saja mencari jalan sampai akhirnya dia berpikir untuk mencapai wilayah Romawi. Dia belum tangkap nih, di Afrika ada Najasyi, dia tidak tangkap. Dia jalan teman-teman sekalian, terus dari wilayah Afrika, kalau Yaman itu berdekatan sama wilayah Afrika, dia jalan ke atas di pesisir Laut Merah, tiba di Mesir, kemudian dia pindah ke Konstantinopel, Turki, kalau zaman sekarang gitu kan. Itu dulu ada kerajaan, ada kaisar tinggal di situ. Yang kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Konstantinopel, Konstantinia. Waktu itu di situ kaisarnya. Dia pergi ke sana lalu dia melapor, ceritanya begini, ceritanya begini, ceritanya begini. Kebetulan kaisar memang beragama Nasrani dan yang dibunuh oleh Zunuwas adalah agama Nasrani. Maka kaisar sempat marah pada saat itu. Dicari informasi benar, ternyata betul ada pembantaian, tersebar berita itu. Maka kaisar tahu dia terlalu jauh kalau dia mau ke Yaman. Dia mengirim surat dan mengirim Daus ini, Dzu Tha'laban, bertemu dengan Najasyi di Afrika. Kembali lagi kamu ke Afrika, saya bawa pasukan mendampingi kamu, bawa surat saya ini ke Najasyi. Dibawalah. Najasyi waktu tahu berita itu marah dia. Bagaimana bisa ini? Si Zunuwas yang sudah meninggalkan agama Yahudi, plus lagi dia mengaku Tuhan, lalu membunuh orang-orang Nasrani sampai 19.000 sekian orang. Maka dia pun membentuk pasukan. Pasukannya teman-teman sekalian, itu disuruh masuk menyerang Yaman dan dipimpin oleh 2 orang. Salah satu dari 2 nama ini antum sangat kenal namanya. Iryad dan Abraha. Jadi Iryad ini kepala panglima perang, Abraha yang nanti bentuk pasukan gajah nyerang Mekah, itu adalah wakilnya Iryad. Diutus oleh siapa? Najasyi. Untuk menyerang Yaman, menyerang Zunuwas. Tangkap nggak ini? Sayang kalau tidur nih informasinya. Walaupun alhamdulillah masya Allah sudah tidak ada yang tidur ya. Jadi teman-teman sekalian, berangkatlah pasukan Najasyi dipimpin oleh Iryad dan Abraha. Untuk apa? Nyerang Zunuwas. Terjadi peperangan besar antara pasukan Najasyi dengan Zunuwas. Setelah berperang beberapa hari, ternyata pasukan Zunuwas kalah. Pasukan Zunuwas kalah. Dan Zunuwas ini lari terus sampai masuk ke Laut Merah dan akhirnya tenggelam, mati di situ. Zunuwas akhirnya mati tenggelam. Dengan matinya Zunuwas, kerajaan Yaman jatuh di tangan orang-orang Nasrani. Tepatnya di tangan Najasyi. Dan yang menjadi pemimpin di Yaman adalah Iryad, panglima perang tadi. Baik, satu demi satu teman-teman, ini jangan sampai lepas karena ini informasinya bersambung ya. Iryad ini jadi gubernur Najasyi, tapi kalau di Yaman dianggap dia raja. Zalim orangnya, Iryad ini. Suka mengambil haknya orang, menindas, bahkan orang pasukannya sendiri dari Afrika itu ditindas sama dia. Zalim. Abraha orangnya baik. Abraha nggak mau lihat ini kezaliman. Dalam buku sejarah dikatakan begitu. Maka dia nasihatin Iryad, Iryad nggak mau. Apa yang terjadi? Dia ngajak pasukannya dari Afrika yang tidak setuju dengan keputusan Iryad untuk memberontak. Bertemulah pasukan Abraha dengan pasukan Iryad. Dua-duanya pasukan Ethiopia nih. Berperang. Waktu sebelum berperang, Abraha kirim surat kepada Iryad. Wahai Iryad, daripada pasukan Afrika habis semua nanti, mati pasukan Najasyi ini, kita perang habis-habisan, Yaman kembali lagi nanti. Lebih baik kita berdua yang duel. Siapa yang menang? Dia pemimpin. Iryad ini dalam buku-buku sejarah dikatakan teman-teman sekalian, orangnya sangat kekar, kuat, gitu kan. Kemudian dia tahu Abraha, kapasitasnya Abraha, keterampilan perangnya di bawah dia. Ya seperti orang kalau ahli bela diri, mungkin ini sudah sabuk hitam, ini masih sabuk merah tuh. Baiklah, saya terima tantangannya, kata Iryad. Duel nih 2 orang. Duel, sampai akhirnya Abraha sempat dipotong hidungnya oleh Iryad. Orang yang hidungnya terpotong dalam bahasa Arab namanya ashram.
Ashram. Makanya Abraha itu punya julukan Abrahal Ashram. Waktu dia nyerang Ka'bah, diberi julukan Abraha Ashram. Karena hidungnya tidak ada terpotong. Yang potong si Iryad. Karena terpotong hidungnya dari duel tadi, darah pada ngucur, jatuh dia kan. Iryad pikir sudah menang. Iryad ini ngangkat-ngangkat semangat, balik ke arah pasukannya. Ternyata melihat kejadian tersebut, Abraha dalam kondisi memang dia juga mengucur darah, dia sakit, tapi dia ada kesempatan. Dia berdiri, Iryad ditusuk dari belakang. Matilah si Iryad. Waktu mati Iryad, otomatis kekuasaan Yaman dikuasai oleh siapa? Abraha. Mulailah Abraha menjadi raja Yaman. Atau kalau di Najasyi gubernur. Sampai berita kepada Najasyi. Najasyi marah. Kok bisa dua pimpinannya perang nih? Maka dia bersumpah waktu itu atas nama Allah. Karena dia Nasrani. Atas nama Allah dia bersumpah. Dia akan injakkan Yaman. Dan dia akan menggundul kepalanya Abraha. Sebagai bentuk penghinaan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian. Abraha waktu dengar berita tersebut dia ketakutan. Jauh Najasyi kuat. Dan dia bukan niatnya untuk itu. Niatnya baik awalnya. Maka dia gundur rambutnya. Kemudian diambil tanah dari Yaman, ditaruh dalam kotak. Di dalamnya ada surat. Kirim ke Ethiopia secepat mungkin. Tiba Najasyi, isinya adalah, wahai Raja Najasyi, ceritanya seperti ini. Diceritain sama dia. Iryad zalim, segala macam gini. Saya akhirnya gara-gara daripada pasukan perang, pasukan anda perang jadi habis semua, lebih baik saya duel. Dan tidak ada jalan lain, saya harus membunuhnya. Dan saya tidak pernah mau memberontak. Saya tetap patuh dengan anda. Yaman wilayah anda. Dan untuk melepaskan anda dari sumpah anda, kan dia sumpah sama Allah mau ke Yaman, injakin kakinya ke Yaman dan menggundul kepala Abraha. Nah ini tanah Yaman sudah saya kirim. Tinggal anda injak, selesai sumpahnya. Dan kepala saya sudah saya gundul, sudah selesai. Nah rupanya Najasyi terima itu. Diterima sama Najasyi, baiklah sudah, Yaman dari wilayah saya, ceritanya sudah jelas, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi rupanya teman-teman sekalian, si Abraha ini ketakutan. Ini jangan sampai, karena tidak ada telepon kayak kita sekarang, bisa mastiin dengar suaranya. Ini bisa saja tiba-tiba pasukan Najasyi datang dari Afrika, bunuh dia. Untuk membuktikan pengabdiannya pada Najasyi, dia membangun sebuah gereja besar namanya Qulais. Namanya gereja Qulais. Ya. Sampai sekarang di Yaman masih ada sisa-sisa temboknya. Gereja Qulais ini dia bangun untuk menyenangkan Najasyi. Kalau dia betul-betul tetap mau tunduk dengan Najasyi. Dan dia kirim surat pada Najasyi. Saya akan membangun sebuah gereja namanya, saya berikan nama Qulais. Gitu kan. Kemudian gereja ini akan saya buat semua orang Jazirah Arab datang tunduk untuk beribadah di situ. Dibangunnya sama dia Qulais ini. Kemudian dia mengirim surat untuk seluruh Jazirah Arab. Semua orang Arab harus datang beribadah ke situ. Dia mau ngajak ke agama Nasrani secara paksa, gitu kan? Waktu tiba berita tentang dibuatnya gereja Qulais, kemudian Abraha memaksa orang-orang Arab untuk datang menyembah pada saat itu, beribadah di gereja ini. Maka ada satu kelompok di Mekah yang diberikan julukan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi, ya. Nasi ini teman-teman artinya menerlambatkan sesuatu. Dikenal dengan Ahlun Nasi. Apa ceritanya? Kita masuk sedikit ke Mekah di sini. Jadi orang-orang Arab sebelum datangnya Nabi SAW, teman-teman sekalian, mereka itu hidup dengan saling menyerang satu sama yang lain. Tradisi zaman dulu. Jadi misalnya suku A nyerang suku B, nanti diambillah peternakannya, diambillah apa hartanya, begitulah. Mereka saling nyerang satu sama yang lain. Di dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 36, ada 4 bulan dari 12 bulan Hijriyah yang dimuliakan. Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini 4 bulan nggak boleh perang. Orang-orang Arab ini pada saat mereka lihat Dzulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram berdekatan, gitu kan? Dan ini 3 bulan nggak berperang panjang buat mereka. Karena harusnya ada peperangan supaya bisa hidup. Begitu keyakinan pada saat itu ya. Maka mereka membentuk namanya Ahlun Nasi.
Siapa ahlun nasi ini? Dicari orang-orang yang dianggap berakal dan bijaksana di antara mereka, didatangkan, kemudian mereka-mereka ini bisa membolak-balikkan nama-nama bulan. Rekayasa keadaan. Misal gini, pas lagi bulan Muharram, udah keputusan kami sekarang bukan Muharram, sekarang Safar. Muharram nanti bulan depan. Keputusan mereka, namanya ahlun nasi. Jelas sampai sini? Baik. Ini supaya lebih jelas, teman-teman saya bacakan ayat Al-Quran, surah At-Taubah 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dari semenjak diciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan, bulan-bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan Dzulhijjah, 12 bulan ini. Kata Allah di antaranya ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan. Artinya tidak boleh berperang. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan ini di awal-awal Islam, ini menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di sini waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa, maka ini menghapus hukum tidak bolehnya berperang di 4 bulan. Di awal-awal Islam tidak boleh memang kita berperang di 4 bulan ini. Nanti kan kita lihat dari rentetan sejarah peperangan Nabi SAW, nanti ada protes-protes dari orang Quraisy pada saat ada penyerangan dari para sahabat di bulan Dzulqa'dah, gitu kan. Maka ini terhapus hukumnya. Yang jelas ini sebabnya bulan-bulan dimuliakan 4 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang ahlun nasi yang tadi saya bilang itu, yang bisa punya wewenang untuk membolak-balikkan nama bulan, gitu. Terutama di 4 bulan tadi itu ya, bisa diubah-ubah sama semaunya mereka sendiri. Itu Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 37. Dari tadi 36, ini 37-nya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufur. Kalau antum tadi tidak saya jelaskan tentang siapa itu nasi, antum baca ayat ini tidak bisa ngerti nih. Karena nasi ini adalah istilah bagi orang-orang itu tadi yang bolak-balikkan nama bulan. Tentu alhamdulillah di terjemahan sekarang Quran kita sudah mulai ada yang menjelaskan di bawah kecil. Kalau ahlun nasi itu adalah orang-orang ini seperti saya jelaskan tadi. Kata Allah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhallunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallah. Zuina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya mengundur-ngundurkan bulan haram, bulan yang dimuliakan, itu adalah nasi. Itu adalah keburukan. Itu akan menambah kekufuran. Maksudnya nasi saja ya, mengganti-ganti bulan yang Allah muliakan tadi sudah perbuatan salah. Tambah lagi mereka kafir kepada Allah. Maka ini kata Allah ziyadatun fil kufur. Ini menambah kekufuran mereka. Tersesatkan orang-orang kafir dengan mengundur-ngundurkan bulan-bulan tersebut. Mereka menghalalkannya pada 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang perbuatan mereka baik, yang buruk itu menjadi baik. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Baik, saya ini cuma menjelaskan makna nasi ya. Kita inti bahasan adalah pada saat Abraham membuat Qulais tadi, gereja itu, dia menyebarkan berita ke seluruh jazirah Arab. Semua orang Arab wajib datang untuk menyembah, untuk datang beribadah di Qulais. Ada ahlun nasi. Ahlun nasi ini mereka punya keburukan karena mengubah-ubah bulan yang dimuliakan oleh Allah kan tadi, sehingga mereka bisa berperang. Tapi sisi yang lain mereka punya satu hal yang positif. Mereka sangat memuliakan Ka'bah. Ahlun nasi ini siap mati kalau ada yang mau mencoreng Ka'bah. Waktu sampai berita ke mereka suratnya Abraha, ada satu dari ahli nasi pergi ke Yaman. Dia cari mana tuh gereja Qulais. Ditemukan sama dia, apa yang dia buat dalam buku sejarah dikatakan dia kotorin tuh. Dia datang, dia buang air besar, dia buang air kecil di gereja itu. Kemudian kotorannya diambil, dibelepotin di temboknya. Setelah itu dia kembali ke Mekah.
Besoknya Abraha dengar berita, apa ini? Siapa yang kotorin gereja saya? Ada satu orang yang dikenal dengan ahlun nasi. Apa itu ahlun nasi? Orang yang menerlambatkan bulan-bulan muliakan. Agama apa itu? Dia nggak tahu. Ada penduduk Mekah. Mekah itu apa? Ada Ka'bah di sana. Ditanya sama dia. Dan Abraha walaupun Nasrani tidak tahu Ka'bah itu apa. Dia nggak tahu menahu dari Afrika nih. Orang dari Afrika datang, nggak ngerti. Gitu kan? Maka dia mengatakan, apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah yang dimuliakan oleh masyarakat, terutama orang Nasi tadi. Jadi rupanya dia datang ke sini ngotorin gereja Anda, karena Anda suruh mereka pindah ke sini. Mereka sudah punya rumah di sana yang disembah, gitu kan. Maka Abraha mengambil keputusan gara-gara kejadian ini untuk menyerang Ka'bah. Ini kisahnya. Baru tahu atau sudah tahu? Alhamdulillah. Dia sudah tahu, karena kita biasa ambilnya sepotong-sepotong kan. Nah ini rentetan sejarahnya seperti itu. Gitu. Maka Abraha membentuk pasukan. Nah Abraha ini karena dari Afrika, memang Afrika terkenal dengan gajah. Jadi waktu menyeberang lewat Laut Merah ke Yaman, itu memang bawa gajah mereka. Dan Abraha ini memang pasukannya pasukan gajah. Dan gajah ini bukan gajah biasa teman-teman. Gajah-gajah yang sudah dilatih untuk menyerang. Sama kalau kuda perang itu beda dengan kuda biasa ya. Sudah dilatih untuk menendang dengan kakinya, gitu kan, menyeruduk dengan kepalanya. Makanya kadang-kadang ada kuda di kancah peperangan itu kudanya dipasangin seperti kepala besi dan ada tanduknya, dipasang besi untuk bisa membunuh musuh juga. Sampai seperti itu. Gajah juga gitu. Gajah bisa melilit dengan belalainya, bisa menginjak musuh, bisa sudah dilatih lah. Di kawanan gajah ini itu ada pimpinannya. Jadi memang subhanallah di hutan juga kalau kita lihat gajah itu selalu saja di gajah itu gerombolan, nanti di depannya itu ada satu gajah yang itu memimpin. Gajah itu kemana yang lainnya ikut. Biasanya orang yang suka nangkap gajah itu, ini bukan saya ajarin caranya ya. Jadi yang gajah depan itu ditarik, yang lainnya ikut. Nah Abraha punya satu gajah berwarna putih, agak berbeda nih, yang selalu jadi pimpinan. Maaf kalau ada yang sama namanya. Nama gajah ini Mahmud. Loh betul. Ini bukan saya buat-buat, tapi memang begitu namanya. Jadi kalau nama Mahmud jangan tersinggung ya. Karena Mahmud bagus ya, terpuji. Tapi memang dia kasih nama gajah itu namanya Mahmud. Pimpinan gajah itu. Baiklah. Abraha bentuk pasukan dan Mahmud ini dia ada nanti ada yang pemandunya. Abraha naik gajah lagi di sebelahnya gitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Abraha bentuk pasukan. Semua kekuatannya serang. Cari tahu di mana Mekah. Dia nggak tahu di mana Mekah ini. Dianya tidak tahu di mana Mekah. Maka dia jalan. Gitu. Jalan terus. Pada saat dia jalan teman-teman sekalian dan orang-orang Arab tahu kalau Abraha keluar ini mau menyerang Mekah, dan rata-rata seluruh jazirah Arab memang memuliakan Ka'bah pada saat itu walaupun mereka ada yang penyembah berhala, gitu kan. Mereka tetap pergi haji, mereka tetap umrah, jalankan syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka musyrik. Mereka masih menyembah-nyembah berhala, jadikan perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada saat itu ada beberapa suku-suku Arab yang coba menghadang pasukan Abraha. Di antaranya ada satu pimpinan suku Arab yang pertama keluar, namanya Dhu Nafar. Dhu Nafar ini keluar dengan pasukannya, kemudian coba menghalang tapi tidak besar, dikalahkan oleh Abraha. Dan akhirnya Dhu Nafar tertawan, ditawan, diikat, dibelenggu, dibawa. Kemudian keluar lagi dari suku Huthum, ya. Suku ini kemudian juga berusaha untuk menyerang, dipimpin oleh Nufail, tapi juga tertawan. Sama, Nufail sama Dhu Nafar ini Dhu Nafar ini tertawan. Sampai akhirnya karena kedua kepala suku ini sudah tertawan, dan bagi orang-orang Arab, jazirah Arab, dua orang ini Dhu Nafar sama Nufail adalah orang yang kuat di mata orang-orang Arab. Kalau ini aja kalah apalagi kita gitu. Sampai pasukan Abraha tiba di wilayah Taif. Taif ini kota yang kurang lebih 60 km dari kota Mekah, sudah dekat dari Mekah lah. Orang-orang Taif ketakutan, dan jangan sampai Abraha menyerang mereka. Maka pimpinan kota Taif mengatakan, wahai Raja Abraha, kami nggak mau punya masalah dengan anda. Sebagai bukti, kalau anda mau pergi Ka'bah, mau hancurin Mekah terserah, tapi jangan ganggu kota Taif. Gitu.
Sebagai bukti kami memang tunjukkan itu, kami akan menunjukkan kepada anda di mana itu Mekah, di mana itu Ka'bah. Lalu diiklankanlah di kota Taif, siapa yang mau menunjukkan pasukan Abraha Mekah. Orang-orang semua tidak ada yang mau. Karena mereka tahu ini rumahnya Allah, Ka'bah, biar bagaimanapun tahu kan gitu. Kecuali satu orang bernama Abu Rughal. Abu Rughal ini dia bilang saya mau. Akhirnya Abu Rughal datang, ditunjukin sama dia jalan. Pas tiba di pintu gerbang Mekah, waktu itu namanya pintu Bani Syaibah. Pintu gerbang besar, tiba di situ. Maka Abu Rughal mati, yang menunjukin jalan. Pasukan Abraha sampai di situ. Semenjak itu teman-teman sekalian, dan sampai hari ini, setiap ada orang yang berkhianat dipanggil Abu Rughal. Setiap ada orang berkhianat. Jadi kalau antum dengar ada orang Arab bilang Abu Rughal, berarti pengkhianat tuh. Dan kuburannya yang ada pada saat itu di dekat pasukannya Abraha, setelah Abraha pun dihancurkan oleh Allah nanti, itu selalu orang Arab rajam. Jadi dari jauh dilemparin batu, dirajam kuburan, dijadikan marjam, tempat melempar batu, kuburannya si Abu Rughal karena dianggap dia berkhianat. Semua orang Arab nolak kecuali dia sendiri gitu. Baik, pada saat itu Abraha pun memasang kemah-kemahnya, pasukannya semua diistirahatkan di dekat pintu gerbang Mekah. Waktu itu yang jadi raja Mekah Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, Abraha rupanya menyuruh pasukannya untuk menakut-nakuti masyarakat Mekah dulu sebelum menyerang. Diambillah gembalan-gembalan penduduk Mekah yang ada di sekitar pintu gerbang, termasuk ada 200 ekor unta punyanya Abdul Muttalib. Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib bermusyawarah dengan beberapa tokoh Mekah. Mereka semua mengatakan tidak mungkin kita melawan nih. Pasukan gajah sudah datang, kelihatan kekuatannya, suaranya, segala macam, nggak mungkin. Lalu dimintalah Abdul Muttalib untuk datang supaya melobi. Bagaimana nih caranya? Abraha, dia belum lama berkuasa di Yaman. Dia masih belum menguasai bahasa Arab, dia menguasai bahasa Afrika. Belum, baru masuk kan. Cuma karena kejadian sama Iryad, kemudian tadi dia membangun Kulais, belum lama beliau belum bisa. Maka dia butuh penterjemah. Dipanggillah satu penterjemah. Abdul Muttalib pada saat itu minta untuk bertemu. Jadi tentu saja Abdul Muttalib ini teman-teman sekalian, waktu itu mau ketemu Abraha, Abraha tidak terima siapapun yang datang, walaupun itu Raja Mekah sendiri. Maka Abdul Muttalib sempat menemui Dhu Nafar, ya tadi kepala suku Arab yang sempat menyerang tapi ditawan oleh Abraha. Ditanya bagaimana Dhu Nafar, bagaimana caranya ketemu sama raja ini? Saya mau bicara. Dhu Nafar tahu Abdul Muttalib Raja Mekah. Dia bilang kayaknya agak sulit. Tapi waktu saya lagi dalam perjalanan dari perjalanan tadi di suku saya waktu saya menyerang sampai tiba di Mekah ini, pemegang tali kendala Mahmud, ya, kepala gajah tadi namanya Unais. Unais ini sempat terjalin persahabatan dengan saya di tengah jalan. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Coba kata Dhu Nafar, saya melobi ke Unais, mungkin Unais mau bertemu. Baiklah. Unais pun akhirnya diajak bicara oleh Dhu Nafar, akhirnya Unais setuju, Unais membahasakan ke Abraha, Abraha setuju. Ketemulah akhirnya Abdul Muttalib dengan Abraha dalam kemah. Abdul Muttalib ini terkenal sangat tampan, berwibawa gitu kan. Raja datang. Saking punya wibawa waktu dia masuk ke dalam kemah Abraha, Abraha melihat dia, Abraha dianggap raja Yaman pada saat itu. Dia lihat Abdul Muttalib duduk di lantai, dia pun datang duduk di lantai. Datang penterjemah, bicara di antara mereka. Kata Abraha, kenapa? Siapa kamu ini? Saya Abdul Muttalib, pimpinan Mekah. Kenapa kamu datang? Dia bilang, wahai Raja Abraha, pasukan Anda telah mengambil gembalaan masyarakatku. Di antaranya adalah 200 ekor unta milikku. Aku minta kepada Anda untuk kembalikan aja semua itu. Abraha tiba-tiba marah. Dia bilang, saya datang, waktu kau datang, saya lihat kewibawaan ada padamu. Saya sampai turun di lantai, menduduk bersamamu karena saya anggap kau wibawa. Saya pikir kau akan minta supaya saya tidak menyerang rumah ini. Tapi ternyata kau hanya minta gembalaan saja. Lalu kata Abdul Muttalib, kalimat yang sebenarnya waktu itu kalau Abraha tangkap, dia bisa sadar.
Kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, itu Raja Abraha, kalau saya pemilik unta dan masyarakat saya pemilik gembalan-gembalanya, kalau rumah yang anda mau serang ini ada pemiliknya, ada Tuhannya, maka Tuhannya akan menjaganya. Tapi Abraha tidak tangkap poin itu. Kemudian dia mengatakan pada Abdul Muttalib, begini saja, saya tidak ingin menyerang kalian, kalian terlalu kecil untuk saya lawan. Sudah selesai, keluar dari Mekah, saya hanya mau hancurkan rumah itu. Bisa? Bisa. Baiklah, dikembalikanlah semua gembalaan Abdul Muttalib dan masyarakat Mekah. Lalu Abdul Muttalib iklankan, selama 3 hari seluruh masyarakat Mekah disuruh keluar, bersih, nggak boleh ada Mekah satu orang pun. Mereka keluar pun naik ke atas gunung-gunung di sekitar Mekah, dan mereka bisa menyaksikan pada saat itu. Pada saat itu pun setelah keluar semuanya, sudah kosong Mekah, Abraha setelah 3 hari menyuruh pasukannya masuk. Waktu sudah masuk dan tentu masuk pintu gerbang Mekah tidak langsung kelihatan Ka'bah, karena Mekah cukup besar. Masuk sampai tiba di dekat Ka'bah, begitu melihat Ka'bah, si Mahmud tadi ini duduk. Sebabnya dia duduk adalah Dzunafar tadi yang ditawan oleh Abraha itu, waktu sudah lihat Ka'bah, dia sempat lepas dari ikatan, dia lari, kemudian dia bergantung pada telinga si Mahmud ini, gajah. Kemudian dia mengatakan, wahai Mahmud, ubruk, ubruk itu duduklah, ini rumahnya Allah yang mulia. Lalu dia teriak lagi, wahai Mahmud, duduklah, ini rumahnya Allah yang mulia. Tiba-tiba Mahmud itu duduk, si gajah itu duduk. Setiap kali didorong, dipukul, nggak mau berdiri. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, mau. Kalau kembali lagi mau, tapi kalau nyerang ke depan tidak mau. Dan karena dia duduk, semua gajah yang lain duduk. Ini kan pimpinannya. Nggak mau, yang lain tidak mau bergerak. Kalau ini bergerak, baru bergerak. Maka yang terjadi adalah karena mereka terus ngotot, Abraha suruh sampai dalam beberapa athar disebutkan mereka tusuk sampai kulitnya si Mahmud itu berdarah, paksa berdiri nggak mau. Dalam kondisi seperti itu, maka karena mereka ngotot, yang disebutkan dalam riwayat ya, saya sudah tidak tahu lagi masalah kita Dzunafar dan Nufail, mereka kemana, mereka selamat atau tidak, tapi yang jelas mereka melihat dari kejauhan, langit sangat gelap, dan pada saat itu banyak sekali jumlahnya. Begitu dekat baru mereka tahu ternyata burung, dan kita sudah tahu burung ababil ya, diberikan nama ababil oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran. Maka datanglah pasukan burung ini yang membawa batu-batu dari neraka Jahannam. Sebagian riwayat menyebutkan batunya lebih kecil daripada bijinya kurma, batu-batu yang kecil ya. Dan batu itu setiap burung memegang satu cengkraman, satu jadi 2, dan dilepaskan. Dan itu kalau kena kepalanya pasukan Abraha atau gajahnya tembus sampai ke perutnya. Batu itu, karena itu dari neraka Jahannam memang. Lewat di atas itu lalu kemudian menghujani mereka. Maka tidak satu pun selamat. Termasuk Abraha sendiri mati pada saat itu. Maka semenjak itu, semenjak kejadian Abraha tadi, secara otomatis ya, Ka'bah makin diagungkan oleh orang-orang Mekah. Sampai mereka menjadikan istilah hancurnya pasukan Ka'bah, pasukan gajah ini sebagai perhitungan tahunan. Jadi mereka selalu mengatakan tahun gajah, 1 tahun, setahun gajah, 2 tahun, 2 hari, 5 hari, 10 hari. Jadi tahun gajah dijadikan tolak ukur. Dan Nabi SAW lahir di tahun gajah itu. Allah menceritakan dalam surah Fil, surah gajah, tadi ini menceritakan surah nomor 105, 5 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi dhallil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Tuhan kalian bertindak terhadap pasukan gajah? Ini yang Allah ajak bicara siapa? Orang-orang Mekah. Waktu Nabi SAW mendakwahi mereka, mereka tidak mau beriman kepada risalah Nabi SAW. Allah ingatkan, ingat tak dulu bagaimana Tuhan mau menghancurkan pasukan gajah itu? Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka pasukan burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka, Abraha dan pasukannya, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya habislah di sini pasukan gajah. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih